Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Sabila dari program studi Teknologi Permainan kelas A. Di sini saya akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan seputar budaya populer. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam konteks naratif, gimana game mempengaruhi kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial? Di sini contohnya yaitu ada The Last of Us, yaitu game ini mengajarkan tentang moral dan menentukan apa sih yang penting itu menyelamatkan orang lain ataukah diri sendiri. Player juga dibuat untuk berpikir tentang soal keadilan dan empati karena ceritanya sangat mendalam. Selanjutnya dalam konteks game kompetitif seperti contohnya yaitu game Fortnite, game ini tuh diajak buat kerjasama agar mencapai satu tujuan. Seperti intinya itu mengajarkan gimana bareng-bareng untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh-contoh dari game populer yang seperti yang disebutkan tadi ada Fortnite, fokusnya itu ke teamwork dan strategi, dan juga ngasih pelajaran gimana sih untuk kolaborasi sekaligus untuk kompetisi. Ada GTA atau Grand Theft Auto. Banyak yang bilang game GTA ini mengandung kekerasan, tapi kalau dipikir-pikir lagi, game ini sebenarnya nunjukin sisi gelap kriminalitas dan pilihan moral yang bikin player mikir tuh soal konsekuensi. Selanjutnya ada The Last of Us. Game ini lebih ngajak pemain buat ngertiin lagi gimana dunia yang penuh konflik bisa bikin orang ambil keputusan yang susah, jadi lebih reflektif lah. Selanjutnya ada dampak positif atau negatif. Positifnya itu banyak game yang ngasih pelajaran kayak empati, kerjasama, dan nilai sosial yang bagus. Terus game ini juga bisa bangun komunitas lewat interaksi online. Dampak negatifnya itu kalau misalkan game ini susah dikontrol, ada aja risiko dari game yang bikin player itu kurang peka sama kekerasan, apalagi game kayak sejenis GTA yang ada malah toksik karena kompetisinya nggak sehat dalam game tersebut. Lanjut, bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer dan menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Game online yang kayak League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft bikin orang dari berbagai negara terhubung gitu lewat dunia virtual. Pemain nggak cuma main bareng, tapi juga berbagi gaya hidup, bahasa, dan nilai-nilai lainnya. Contohnya itu kayak istilah game kayak good game, noob, grinding jadi budaya populer di global. Terus event game yang terinspirasi dari budaya lokal kayak skin yang bertemakan tahun baru ada di game League of Legends, bikin budaya tertentu jadi lebih terkenal di dunia. Game juga bantu ngenalin musik, terus seni atau ciri khas suatu negara lewat desain atau karakter ataupun soundtrack. Terus penyebaran nilai homogen atau inovasi budaya lokal. Karena banyak game besar yang dikembangkan di negara barat atau Asia, budaya mereka sering mendominasi, kayak contohnya game anime dari Jepang. Kebanyakan game-game contohnya gaya anime dari game Jepang atau cerita heroik khas Hollywood jadi standar di game-game kebanyakan. Ini bikin budaya global terasa lebih seragam. Dalam inovasi lokal, banyak game-game yang mulai ngangkat unsur budaya lokal secara kreatif, seperti Ghost of Tsushima yang ngenalin budaya samurai Jepang, atau game Coffee Talk yang dibikin oleh developer Indonesia yang menyorot kehidupan di Jakarta tetapi relevan di dunia global. Kesimpulannya, globalisasi game itu
kayak dua sisi koin. Di satu sisi game itu orang merasa terhubung, di sisi lain ini juga bisa jadi platform gitu buat ngenalin budaya lokal ke dunia. Jadi game itu lebih jembatan daripada pemukul budaya, tergantung siapa yang ngembangin dan gimana pemain memakainya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.